Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi komputer akuntansi aplikasi Mayop. Jadi komputer akuntansi itu ada yang kita pelajari di sekolah itu ada dua, yaitu Mayop sama Akurat. Untuk Akurat itu di kelas 12. Nah, jadi di kelas 11 ini adalah Mayop ya. Komputer akuntansi Mayop itu ada banyak versi ya, dan yang terbaru itu kalau nggak salah versi 19 katanya. Nah tapi sebenarnya walaupun beda versi, intinya sama, hanya di dalamnya itu istilahnya aja yang berbeda gitu ya. Jadi cuma istilahnya aja tapi fungsinya sama, istilahnya yang berbeda, fungsinya tetap sama gitu. Nah, di sini pengertian atau garis besar lah komputer akuntansi itu seperti apa, yaitu sistem akuntansi yang menjalankan aplikasi yang digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau di manual kita kan nulis satu-satu ya, mencatat transaksi per tanggal, kemudian setelah menjurnal kita posting ke buku besar pembantu, kemudian untuk stokatnya juga kita menghitung manual sampai ke laporan keuangannya. Nah, kalau menggunakan sistem aplikasi akuntansi ini kita cukup memasukkan data transaksi ke dalam aplikasi, nanti setelah itu jadi laporan keuangan langsung gitu. Jadi kita tidak perlu menghitung stokat ataupun yang lainnya, jadi laporan keuangan sudah otomatis jadi gitu setelah kita menginput transaksinya, termasuk sampai ke jurnal penyesuaian gitu. Jadi untuk di Mayop ini istilah debit kredit tidak terlalu sampai menghafal sekali gitu, beda di manual. Kalau di manual kan kita harus tahu mana debit, ketika penjualan kredit terjadi kita harus tahu mana debit mana kredit, tapi di aplikasi Mayop tidak perlu gitu. Tapi ketika kita memasukkan jurnal penyesuaian, nah barulah kita harus paham mana sisi debit, mana sisi kredit itu ya. Kita langsung aja, ini bagian-bagian Mayop. Jadi ketika kita membuka aplikasi Mayop, ada bagian-bagiannya. Nah, ini tampilan awal. Itu di sini ada open, create, explore, what's new, exit. Ya, open itu seperti istilah Mayop itu sebenarnya istilah bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, mungkin akan lebih mudah untuk memahami istilah-istilahnya gitu. Jadi open itu kan membuka, jadi membuka file Mayop yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat. Kalau create ini untuk membuat data perusahaan baru ya, untuk membuat data perusahaan baru. Nah, di sini nah kemudian explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan. Jadi kita melihat data yang disediakan oleh aplikasi Mayop itu seperti apa. What's new untuk menampilkan beberapa fitur terbaru, jadi kita bisa lihat apa aja versi terbaru itu apa aja gitu. Kemudian exit untuk keluar dari program ya. Nah, ini cara memasukkan data perusahaan. Nah, di sini mulailah istilah-istilah yang baru. Nah, kita coba buka ya aplikasi Mayopnya. Kalau ini Ibu Accounting Plus 2009, berarti ini masih Mayop versi lama. Tapi sebenarnya istilahnya hampir sama kok, nggak jauh beda. Nah, ini ya tampilan awalnya seperti ini: open, create, new, explore, what's new, exit. Tadi kan sudah dijelaskan ya, open itu untuk membuka, create membuat data perusahaan baru, explore untuk apa dan sebagainya. Kita membuat, kalau open kan gampang tinggal buka aja ya, tapi kalau create ini kita akan membuat perusahaan. Nah, di sini ada selamat datang di aplikasi Mayop. Ini introduction ya, perkenalan untuk awalnya. Kita next aja. Nah, serial number karena ini nggak perlu diisi gitu, karena ini kan cuma untuk latihan. Beda kalau misalnya memang di perusahaan asli itu biasanya ada serial numbernya. Tuh, competent name-nya. Nah, ini ada yang berbintang. Yang namanya berbintang ini harus dan wajib diisi, required file, berarti kolom yang harus diisi
seperti company name, nama perusahaan, VAT itu pajaknya, nomor perusahaan, address, alamat, nomor telepon, nomor fax, email. Itu, tapi yang paling wajib di sini diisi adalah nama perusahaan dan alamat. Kita masukkan saja misalkan PT ABC. Ini kosongkan dulu ya addressnya, jalan. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah mulai latihan harus diisi. Jalan Cendrawasih ini. Nah, ini semua. Nah, kalau sudah, current financial year. Nah, sampai sini dulu ya. Kita back sampai sini harus dipahami dulu. Mudah, sampai sini masih mudah, karena nanti di selanjutnya ini harus yang ini tidak boleh sampai sampai salah. Kenapa? Kalau misalkan di sini ada yang salah, kemudian sudah masuk transaksi, itu tidak bisa diperbaiki lagi, jadi harus diulang dari awal, gitu ya.